Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya. Baik, hari ini Jumat tanggal 7 November 2025 di Ombudsman Gorontalo. Kita kedatangan abang-abang ini. Luar biasa, dari senyumnya mereka bahagia pagi hari ini. Di Ombudsman Gorontalo kita kedatangan dua calon asisten yang tadinya kita berempat ya, dengan saya juga calon asisten. Kita berempat, namun yang satu Ibu Alfi masih ada kegiatan yang harus beliau selesaikan pada hari ini. Semoga tidak mengurangi semangat kita pada pagi hari. Kita kedatangan calon asisten Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo. Yang pertama kita sapa, beliau Bapak Insinyur Bambang Mamangkai SSI MSI. Selamat pagi. Pagi. Saya panggil Bung, Bapak atau? Terserah, panggil Kak juga boleh. Ya, karena kalau insinyur berarti orang-orang yang sudah itu ya, yang sudah. Tapi ini insinyur. Luar biasa, Ombudsman memiliki insinyur muda. Kita patut bangga. Selamat pagi, sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Bung Bambang Mamangkai. Ya. Kalau dengar marga Mamangkai berarti Bung Bambang aslinya dari Sulawesi Utara. Dari Sulawesi Utara. Kita sapa dulu warga Sulawesi Utara. Halo orang Sulawesi Utara. Siapa tahu ada yang sedang nonton. Kenal ini sama Mas Bambang yang sudah berada di kantor Ombudsman Gorontalo. Baik, yang berikut ada satu lagi, Bang Detio Eka Cahya Salim STR SOS M Kesos. Wow, luar biasa. Kalau bicara Kesos berarti kesejahteraan sosial. Ya, Wah, jadi kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Gorontalo pasti Pak Bang Detio yang. Iya, sebelum di Ombudsman memang kita beberapa kali ikut kegiatan-kegiatan di sosial. Ya, orang tahan dulu di situ, orang kasih penasaran. Nanti dibahas lagi ya. Iya. Oke. Iya, baik. Selamat sehat Bang Detio. Alhamdulillah, sehat. Oke, Bang Detio asalnya dari Asal dari Gorontalo. jadi asli Gorontalo. Asli Gorontalo. Hulondalo Pride. Dan bersama saya juga, kebetulan saya juga calon asisten Replianto R. Yusuf SPD. Saya sudah tidak asing sih, karena ini sudah keempat kali menjadi host dan kali ini menjadi host dari teman-teman saya. Kita akan mendengarkan sejarah kenapa orang ini sudah sampai di Ombudsman. Kita boleh pakai bahasa ini saja ya? Boleh. Apalagi logat kita agak campur ya guys. Ada logat kesulut-sulutannya, logat kegorontaloannya. Jadi mungkin ya itu saran host ya. Iya, apalagi kita kedatangan tamu hari ini juga ada yang dari Sulawesi Utara. Jadi blaster. Kita punya jargon atau yel-yel di Ombudsman Gorontalo dan orang yang dua yang bikin itu. Oke, kita sapa dulu ya. Ombudsman Gorontalo jawabannya orang kasih viral. Okay. Ombudsman Gorontalo orang kasih viral. Oke. Tepuk tangan dulu. Kebetulan hari ini kita tidak punya penonton, jadi tepuk tangan sendiri. Tepuk tangan sendiri. Oke, Bung Bambang dan juga Bung Detio. Saya ke Bung Bambang dulu ya. Bung Bambang ini kan terkait Ombudsman Republik Indonesia. Mungkin ini bisa diceritakan sebelum Pak Bambang bergabung. Kok Pak Bung ya? Bung ya. Atau om. Mau om kakak Bung sama. Bung Bambang sebelum terpilih di Ombudsman menjadi calon asisten. Kita kan baru calon. Jadi para pemirsa kami bertiga berempat ya dengan Ibu Alfi. Saat ini status jenjang karirnya baru calon asisten. Itu sama dengan kalau di PNS dia CPNS. CPNS kalau 1 tahun kemudian baru diangkat menjadi PNS. Kalau teman-teman ini kami berempat insya Allah. Di TNT-nya di 1 Desember. Doakan ya. Semoga kita lulus menjadi asisten dari calon asisten jenjang karir ke asisten Pratama ya. Pratama 1, kalau Pak Detio, Pak Bambang langsung kedua ya. Iya. Insya Allah. Nanti saya kejar ya. Iya. Nanti akan kami support. Oke. Kita ke Bung Bambang dulu. Bisa diceritakan aktivitasnya sebelum atau pekerjaan ya, lebih ke aktivitas ya. Sebelum bergabung di Ombudsman bisa diceritakan sebagai apa? Oke, jadi memang sebelum sebagai calon asisten ini di tahun 2024 itu saya memang aktif di komunitas-komunitas
kayak aktivitas-aktivitas untuk pemberdayaan masyarakat, kemudian kegiatan-kegiatan berbasis lingkungan, dan juga pendidikan-pendidikan untuk anak-anak dan juga masyarakat yang ada di desa-desa yang wilayahnya memang di ujung atau di wilayah perbatasan dengan hutan atau pelosok-pelosok. Ya. Nah, selain itu juga saya sebagai juga mahasiswa di UNG terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan organisasi, terutama organisasi-organisasi yang bergerak pada bagaimana memberikan kesempatan-kesempatan bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus, disabilitas. Tapi itu terkhusus di mahasiswa-mahasiswanya. Dan juga saya terlibat di kegiatan-kegiatan untuk program-program nasional, terutama terkait dengan pendampingan di desa-desa untuk peningkatan kualitas pelayanan yang ada di pemerintah desa. Gitu. Keren. Jadi ombudsman tidak salah pilih ya. Jadi memang orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang memang betul-betul ya sudah memiliki aktivitas sebelum. Ada lagi tambahan? Iya, selain itu juga saya belajar juga mengajar. Jadi mengajar di salah satu universitas swasta di Gorontalo. Mengajarnya sih baru 2 tahun ini ya, karena tahun lalu itu saya baru juga masuk baru pertama, dan ya memang untuk pertama kali, karena kalau basic saya memang bukan pendidik tapi karena kami sains, jadi kalau untuk mengajarnya lebih kayak mahasiswa gitu. Luar biasa. Kalau saya hitung ada 7 kegiatan Bung Detio. Jadi setelah terpilih ya menjadi asisten ombudsman, 7 kegiatan ini sudah masih dijalankan atau? Ada beberapa yang masih dijalankan, kayak mengajar, kemudian aktif di kegiatan-kegiatan lingkungan, kemudian terlibat dalam organisasi-organisasi lingkungan, itu masih jalan. Kalau kayak khusus kerjasama dengan pemerintah untuk pendampingan, itu kan takutnya double payment. Jadi selain itu kan kalau di ombudsman kan cukup disiplin lah. Jadi absen pagi kemudian pulang sorenya. Makanya untuk waktu kayak ambil lagi job untuk pendampingan itu kayak agak lebih sulit lagi. Jadi kegiatan lain dilaksanakan nanti setelah pulang dari ombudsman, kegiatan mungkin malam lah untuk bantu-bantu buat dokumen untuk apa itu. Oke, siap. Makasih Pak Bambang. Kita ke ini Bung Detio ya. Bung Detio, kalau ini sama juga pertanyaannya. Aktivitas Bung Detio sebelum di ombudsman itu kira-kira apa saja? Kalau saya sebelum masuk ke ombudsman tentu saja ada beberapa kegiatan-kegiatan karena segala dengan jurusan sosial, kegiatan sosial. Jadi kami itu beberapa kali gabung dengan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga sosial. Kami juga pernah membantu pendampingan penyaluran bantuan lansia. Jadi kami pernah mengajak dari Kementerian Sosial untuk melihat langsung ini loh lansia-lansia yang di Gorontalo, di kota Gorontalo, tetapi sebenarnya vibes-nya itu atau lingkungan itu kayak desa gitu, karena dia nanjak kan, gunung gitu. Tapi masih secara administrasi masih kota Gorontalo, sedangkan mindsetnya kementerian ketika dengan kota itu kayak sudah maju semua. Ternyata masih ada kayak gini gitu. Jadi kami ajak mereka melihat langsung ini bantuan ini asesmen yang kami dapati, yang mereka butuhkan kami kasih. Kemudian kami juga pernah beberapa kali ikut kegiatan rehabilitasi NAPZA, Yayasan IPWL. NAPZA ya. Narkotika, psikotropika dan pengguna kami rehabilitasi gitu. Karena memang kan kalau pengguna itu kan tidak bisa dihukum ya, jadi memang dia harus rehabilitasi, kemudian kami kembalikan lagi ke masyarakat. Harapannya itu agar mereka tidak lagi menggunakan kembali, harapannya sebenarnya. Kemudian kami juga beberapa kali ikut kegiatan-kegiatan pemberdayaan atau rehabilitasi kepada anak-anak berpendidikan hukum, karena memang di Gorontalo ini kalau kawan-kawan ketahui memang pernah beberapa kali ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak-anak, kekerasan yang melibatkan anak-anak. Contohnya itu Panawire. Panawire itu kan kayak paku yang di ujungnya itu kemudian dikatapel tembak gitu kan. Itu pernah tahun berapa itu? Itu pernah masuk ke lembaga kami LSM Musida juga. Itu anak-anak itu. Anak-anak. Jadi anak-anak itu kan kalau misalkan dalam sebuah teori itu
anak-anak itu dikatakan seperti kertas putih. Jadi Mm-mm. mereka itu berbuat jahat itu atau berbuat tindakan kriminal itu karena lingkungan. Jadi bukan karena mereka. Makanya ada undang-undang khusus untuk anak itu. Jadi anak-anak itu tidak bisa dimasukkan langsung dengan orang-orang dewasa. Iya. Jadi ada lapas khusus anak namanya LPKA. Jadi sebelum masuk konsumen kami mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan sosial, kemudian juga pernah mengajar juga di kampus swasta. Jadi kan ikut-ikutlah ngajar begitu. Kami seperti itu. Luar biasa. Saya jadi malu menceritakan. Biasa aja sebenarnya. Jadi bagaimana kan Bang Refli? Coba ceritakan juga awalnya. Ini bagusnya kalau di Ombudkes ya. Iya. Host bisa jadi juga narasumber. Ditanya juga sama narasumber. Kalau saya sebelum di Ombudsman sebenarnya lebih banyak di kegiatan-kegiatan pendampingan juga sama Mas Bambang. Tapi memang kementeriannya berbeda-beda. Saya dari kota akhirnya 10 tahun di Pohuwato. Karena memang di sana kita mendampingi beberapa program dari Kementerian Pemuda Olahraga, terus dari Kementerian Tenaga Kerja, terakhir di pertanian kemarin. Namun saya juga lebih banyak dikenal di olahraga, Bung Detio, sebagai pelatih sepak bola usia dini. Sebelumnya pernah ikut atau gabung dalam tim apa kalau boleh tahu olahraga? Kalau saya juga sebenarnya atlet ya. Atlet. Aduh. Striker. Dari sini ya. Saya atlet sepak bola. Oh, oke. Jadi kebetulan saya sarjana olahraga. Bisa loh. Jadi di Ombudsman itu guys semua jurusan diterima. Iya. Di angkatannya Iya. kita ya. Di angkatannya kita diterima. Jadi saya sarjana olahraga di kampus UNG. Atlet sepak bola sih. Sepak bola bergabung dengan beberapa tim. Salah satunya? Tidak usah lah. Cuma kemarin pernah mewakili Gorontalo di nasional. Oh, Keren. keren. Jadi pertama kali naik pesawat gara-gara sepak bola. Dan sekarang juga alhamdulillah masih sedikit berkecimpung walaupun di salah-salah kesibukan ada sedikit aktivitas dengan olahraga. Cuma kalau pendampingan ya saya sudah tinggalkan. Karena memang pendampingannya di Pohuwato dan sudah selesai juga kontrak. Cukup ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ini disediakan oleh Bung Anwar kopi kita cicip. Thank you Bang Anwar. Mari Bung Detio, Bung Maru. Kopi Torabik. Oke, Kalau kita sudah kopi pagi berarti sudah tambah semangat ini. Baik, tadi kita berbincang-bincang terkait aktivitas dari teman-teman calon asisten ombudsman. Nah sekarang kita tanya lagi terkait dengan apa sih motivasi teman-teman untuk bisa ambil bagian menjadi ini kan penyelenggara negara juga ya. Ombudsman salah satu lembaga negara yang ada di negara kita di Indonesia. Kira-kira motivasinya apa sih ikut? Saya mulai lagi balik lagi balik sama ya. Bung Detke dulu. Motivasi sehingga bisa bergabung di Ombudsman itu sendiri. Ya. Sebenarnya mengenal ombudsman ini juga waktu kuliah S2 ya, tahun 2019 itu Di Gorontalo. sorry, tahun 2021 kuliah di Bandung. Di Bandung. Nah, itu memang awalnya tidak tahu apa itu ombudsman. Ombudsmannya apa sih sebenarnya? Iya. Jangan-jangan Om Usman. ada cerita lucu lagi tuh. Oh iya. Nah, saya kasih pengalaman saya dulu. Iya. Nah, saya tahu apa itu ombudsman dan sebagainya. Nah, kemudian tahun 2020 itu ada pembukaan ombudsman. Nah, saya cari tahu apa sih itu ombudsman. Saya cari search di Google. Ternyata lembaga negara yang menguasai terkait pelayanan publik gitu kan. Nah, namun di Gorontalo itu kalau tidak salah tahun 2020 itu belum ada pembukaan di Gorontalo. Nah, Rekrutmennya. Kalau Hanya kantornya sudah ada. Sudah ada. Rekrutmen belum ada di Gorontalo, baru di Sulawesi Utara. Dan itu pun kalau untuk wilayah Gorontalo kalau tidak salah itu rekrutmennya hanya jurusan hukum. Jurusan hukum. Jadi jurusan sosial itu belum ada, belum diterima. Belum dibuka ya. Belum dibuka gitu. Jadi saya mengurungkan niat karena memang Sulawesi Utara kan terlalu jauh gitu kan. Jadi nanti
terimanya pembukanya 2024, kemudian di bawahnya itu rekrutmennya itu semua jurusan dan saya masuk. Nah sebenarnya pas melihat definisi penguasaan pelayanan publik itu kan sedikit menarik ya, karena masih banyak masyarakat yang ternyata nih ada nih lembaga yang mengawasi terkait pelayanan publik, karena memang masih banyak masyarakat yang ketika mendapatkan layanan mereka itu kayak bahasa Gorontolnya apa ya, dipimpong sana sini, kemudian diperlambat, kemudian kalau nggak mau cepat sini sama saya, tapi ada fee-nya kayak gini, gitu kan. pintu belakang lah istilahnya kayak gitu. Sebenarnya Jalan tol. Nah, itu kan Potong kompas. Nah, sebenarnya kan masih banyak yang terjadi di Indonesia, terutama di khususnya pelayanan publik. Nah, makanya alasan kenapa masuk tentu saja saya ingin membantu memperkenalkan ombudsman ke Gorontalo, terutama lingkungan terdekat ya, keluarga, masyarakat dan juga teman-teman saya yang di lembaga sosial maupun di lingkungan kampus terkait. Ini adalah lembaga pelayanan publik yang menguasai tentang pelayanan publik, ada 12 pelan administrasi yang memang sering terjadi penundaan berlarut, baru habis itu penyimpangan prosedur dan sebagainya. Itu memang sering terjadi dan memang di ombudsman juga ada bidang-bidang, salah satu bidangnya penerimaan verifikasi laporan itu kegiatannya adalah melakukan sosialisasi ke masyarakat. Nah, jadi memang kami tidak hanya menunggu bola, tetapi kami juga datang melakukan sosialisasi, memperkenalkan ke ombudsman. Dan juga sekarang kan sosial media semakin aktif nih, karena generasi Gen Z itu kan aktif dengan sosial media. Jadi kami juga coba main di sosial media untuk membantu masyarakat terutama Gen Z tentang ini loh ada lembaga pelayanan publik gitu. Jadi memang keinginannya ada ingin memperkenalkan tentang ombudsman, karena masih banyak sekali yang belum mengenal ombudsman, bahkan di lembaga pemerintah pun itu belum ada yang belum mengenal ombudsman gitu. Di kecamatan ataupun bahkan sampai ke desa. Di desa pun apalagi belum mengenal ombudsman, apalagi masyarakat yang mujur gitu kan. Bung Detio, kalau sebelum jadi calon asisten ombudsman ini pernah tidak mengalami maladministrasi itu sendiri? Kalau sebenarnya pernah, cuman kita tidak tahu ternyata itu salah. Bahkan kita juga seringkali menghalalkan hal itu. Maksudnya, ini sudah wajar. Jadi kita mewajarkan. Jadi kita mengalami itu sudah biasa kok. Jadi bukan suatu hal-hal yang jadi budaya. Jadi bukan hal ya sudah. Jadi kita tahu mau melapor kemana kan gitu ya. Kalau melapor kemana ini nggak tahu mau melapor ke instansinya, takutnya dipimpong lagi. Jadi gimana gitu. Betul. Pernah beberapa kali gitu. Jadi dapat ya wajar gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih Bung Detio. Kita ke Bung Bambang, masih pertanyaan yang sama. Kira-kira apa motivasi ikut masuk di rekrutmen ombudsman sendiri? Kalau saya punya sih terkait dengan motivasi ini bangkit dari keresahan sih. Kemudian saya tuh lihat-lihat, saya ingin jadi bagian pembangunan Indonesia. Tetapi saya lihat dulu, untuk menata bisa mengakses semuanya di lembaga-lembaga mana. Saya kepikiran masuk ke BPK karena bisa akses untuk audit anggaran dan sebagainya, KPK, korupsi. Dan saya diperkenalkan ombudsman ini lewat ada teman juga yang katanya ada satu lembaga negara yang khusus menguasai pelayanan publik. Itu sebelum masuk di ombudsman? Sebelum masuk di ombudsman. Perkenalkan bahwasanya ada beberapa memang teman juga kerja di sini dan dia kenalkan juga ombudsman, dan saya pelajari ombudsman itu dari Undang-Undang Nomor 37. Kemudian saya pelajari, kan sekarang kan modern, ada AI. Saya susun gambaran-gambaran tugas, fungsi dan sebagainya, peran ombudsman, wewenang dan sebagainya. Saya pelajari. Kayaknya ini bisa deh. Karena waktu di tahun 2024 itu saya juga mendaftar PNS tapi di daerah. Dan alhamdulillah waktu itu lulus dua-duanya. Wow. Jadi memilih ya. Pilih ini. Dan dua-dua ini abdi negara. Daerah tapi di Gorontalo ya? Ya, di Gorontalo, Bone Bolango. Abdi negara, saya
waktu itu memutuskan untuk gabung saja dengan Ombudsman. Alasannya adalah Alasan memang salah satunya ingin jadi bagian untuk pembangunan Indonesia lewat pelayanan publik. Karena ya saya bilang tadi dari awal, bangkit dari keresahan melihat ada masyarakat yang mohon maaf, ya kalau di Gorontalo atau di Sulut budaya kan mirip-mirip. Dia mau kasih ke sana biar po 50 dia supaya cepat. Iya, itu bahasa lokal ya. Iya, Atau ada kuti-kuti. Ada Gorontalo kuti-kuti. betul. Supaya cepat dia menguruskan berkas. Betul. Itu yang biasa yang kami temui. Peluncur ya. Itu kayak memberikan imbalan. Iya, Itu iya. kan masuk di maladministrasi. Yang pada Kemudian akhirnya itu setelah di ombudsman sesuatu yang salah. iya, Maladministrasi. dan memang sih salah kayak Bang Ditya bilang salah. Cuman kan jadi budaya itu yang bagaimana ya? Kita mau untuk merubah itu tapi tidak bisa. Iya. Karena kan memang terkadang sesuatu yang tidak baik itu dan dibudayakan sudah mendarah daging Iya, bahasanya, itu sudah sudah mendarah daging, berakar. betul. Itu memang mesti kita clearkan memang dari awal lagi. Nggak harus yang cuma di atasnya saja atau apa, enggak. Karena ini sudah mengakar loh, cukup berat. Dan itu memang di tugasnya ombudsman salah satunya itu menghilangkan beberapa hal maladministrasi terutama dengan pemberian imbalan. Iya. Karena pengalaman juga kami kemarin, saya kan di bidang pencegahan nih, datang di instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik dan diberikan wejangan makanan, minuman, dan memang kalau di ombudsman itu ketika bertamu apalagi untuk pemeriksaan kemudian penilaian itu memang dilarang keras untuk makan dan minum di instansi yang terlapor. Walaupun kita sudah disediakan nih, Bung Sempat Bambang. kami diomelin loh sama si pimpinan instansi tersebut. Tidak menghargai Katanya kalau itu cuma di bagian Indonesia Barat, Iya, kalau iya. Indonesia Timur itu ya harus dikonsumsi. Karena kan katanya jika datang di satu rumah sudah disajikan baru tidak dimakan itu namanya selain menyindir itu menghina. Tapi kami dengan komitmen karena Ada kode juga etik ya? senior-senior di ombudsman itu disiplinnya tinggi dan juga komitmen loh, dan memang mereka tidak mau sama sekali menyentuh walaupun cuma setetes air. Tidak menyentuh sampai pulang pun si pimpinannya itu saya lihat agak kurang ini juga, cuma kami bilang kalau di saat begini kami masih puasa. Kalau mungkin cuma Iya, kunjungan koordinasi mungkin kami minum. Tapi Karena kan- itu kan cuma membangun hubungan kan. Betul. Tapi kalau ini kan berhubungan dengan ya sudah tugas dan kewenangan kami untuk menilai atau menyelesaikan masalah Iya. ya harus kode etik itu yang diangkat. Kode etik ya. Itu. kami terus berarti. Iya. Makanya beberapa instansi itu support dengan ombudsman karena kita memegang teguh kode etik. Itu yang saya support juga dengan Ombudsman RI karena kode etik itu kita jaga. Tapi tidak tahu mungkin di tempat lain bagaimana, cuma kalau di Gorontalo secara umum seperti itu. Akhirnya termotivasi masuk Iya. di ombudsman. Itu motivasi itu mah bangkit dari keresahan melihat kondisi masyarakat pelayanan publik, karena jujur juga pelayanan publik itu saya kira itu cuma kayak mengurus sertifikat, mengurus KTP, akta. Ternyata tidak. Itu memang masih banyak masyarakat Iya, yang belum mengenal. ternyata pelayanan publik itu saya kira itu cuman kayak kalau di bank itu saya kira bukan pelayanan publik. Ternyata pelayanan publik juga di situ. Kayak ya pengurusan SIM lah kalau di instansi Polri, kemudian pengurusan SKCK. Ternyata banyak sekali dan itu semua instansi itu diawasi oleh Ombudsman RI. Iya. Itu. Betul. Oke, terima kasih Bung Bambang. Iya. Terkait motivasi, saya juga ya. Nah, bagaimana dengan Bang Refli kalau begitu? Ceritakan juga. Kalau saya pertama adalah saya seorang pelapor. Jadi sebenarnya waktu 2024 di awal-awal tahun itu saya mengalami maladmin Di mana itu? di salah satu, tidak perlu saya sebutkan ya, Iya. di Kabupaten Pahuato. Oh, oke. Itu saya dengan keluarga. Jadi pada saat itu memang ada satu maladministrasi yang kita dapatkan, saya tidak diberikan pelayanan. Gitu. Heboh di medsos dan di media. Akhirnya pada saat itu saya dengar informasi di bulan depan itu ada ombudsman datang ke Gorontalo, termasuk salah satunya mau menerima laporan itu, laporan saya. Nah, saya pelajari ombudsman, ternyata ini bagus, lembaga yang memang betul-betul mengawasi seluruh instansi. Jadi bukan hanya instansi di daerah, tapi vertikal juga ternyata, kantor pertanahan, Polri tadi, dan masih banyak lagi. Akhirnya saya mencoba karena sudah ada kontak dengan salah satu asisten di sini, kan pelapor harus ada kontak dengan yang pelapor. Saya tanya-tanya terkait ombudsman, dibilang coba lihat informasi kita ada di media, ada Instagram Ombudsman RI. Akhirnya saya share. Tiba-tiba di bulan April, Mei, Juni ya, ada informasi, ada lowongan. Dan saya lihat kuota Gorontalo ada 4 orang. Sama dengan Bung Detya sampaikan tadi, dibuka semua jurusan.
Awalnya jujur saya tidak, pesimis sih. Tapi termotivasi karena di Pohuwato itu semua daerah itu belum tersentuh dengan yang seperti itu. Saat ini saja kalau bisa dikatakan daerah-daerah paling ujung, kan laporan kita paling banyak hanya di ibu kota. Paling ujung sana yang berbatasan dengan Sulteng itu belum tahu. Makanya ini motivasi saya sih di sana di Pohuwato. Kita bisa boomingkan Berarti ombudsman bahwa spesialis perbatasan. seperti itu. Spesialis pengaduan perbatasan. Oke, jadi itu. Jadi motivasi saya bagaimana ombudsman ini bisa dikenal oleh semua. Ya, menindaklanjuti penjelasannya Bang Refli itu memang ada cerita lucunya itu saking masyarakat tidak mengenal ombudsman. Itu ketika mereka tahu ini adalah telepon pengaduan kan, kayak telepon pengaduan bisa terima bidang penerimaan laporan. Nah, mereka itu tidak tahu apa itu ombudsman, tapi mereka tahu itu tempat pengaduan. Jadi ketika mereka telepon, mereka menjelaskan kejadiannya begini, terus kepala bidang saya menanyakan, baik Bu, terima kasih, tapi sebelumnya apakah Ibu tahu ini nomornya siapa? Katanya saya tidak tahu, ini hanya nomor kontak pengaduan saja. Oh iya Bu, ini adalah nomornya ombudsman. Nah, ketika mereka, apa ombudsman? Kalau ombudsman Om Ucun, katanya Om Ucun. Nama ombudsman itu mereka tuh asing gitu. Jadi ketika mereka kenal ombudsman, kalau bukan Om Ucun berarti ada ombudsman, ada Tante Usman gitu. Jadi memang unik gitu namanya. Jadi perlu diketahui sebenarnya nama ombudsman ini bahasa yang dari luar negeri, yang Swedia, Sapa gitu kan. Artinya perwakilan, bahasa Skandinavia. Wakil. Jadi, wakil atau wakil kan tidak mungkin kita menggunakan perwakilan, sudah ada yang digunakan DPR kan, ataupun DPD kan. Jadi tetap kita menggunakan pure nama ombudsman. Tapi tetap saja nama ombudsman baik itu di Gorontalo maupun di Indonesia, di wilayah provinsi lain itu ombudsman itu pasti asing, pasti ada namanya Tante Usman dan sebagainya. Jadi memang saking masyarakat tidak tahu, tidak mengenal apa itu ombudsman, kemudian apa tugas fungsinya, ya mereka ketika mengalami hal yang seperti Bang Refli rasakan itu ya gitu, jadi terima saja. Dan kata Abang juga kan sudah berakar ya, sudah berakar. Jadi memang ketika terjadi ya hal yang wajar sebenarnya. Baik, kita lanjut pertanyaan karena memang kalau bicara dengan Bung Bambang dan Bung Detya kita tidak terasa ini sudah mau setengah jam nih. Waktu kita sudah hampir mau selesai, tapi kita minta penjelasan lagi. Ini terkait dengan pertama kali menjadi calon asisten ombudsman. Kira-kira sudah pernah menerima laporan, case apa yang pertama diterima dan cara penyelesaian seperti apa? Bung Bambang bagaimana? Oke, jadi kalau saya sih untuk tahun ini menyelesaikan laporan aduan masyarakat itu ada dua, instansi di daerah dan juga instansi vertikal. Jadi kalau di sini karena kemarin kepala keasistenan pemeriksaan bilang saya insinyur, jadi urusan-urusan infrastruktur, lingkungan itu diamanatkan spesialis untuk, diamanatkan untuk diselesaikan dari saya. Dan memang beberapa hal juga kayak pelayanan-pelayanan yang kayak pengerukan ataupun peluasan dia punya cek dam untuk digali dia punya timbunan pasir, sedimen, itu memang tercantum di undang-undang dari peraturan pemerintah sampai dengan aturan turunannya di daerah. Dan kemarin itu memang agak juga saling bertabrakan aturan sih, karena ketika kami tembak ke vertikal bilang kami sudah koordinasi ke pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah klarifikasi memang tanggung jawabnya ke pemerintah daerah. Jadi memang penyelesaiannya itu alhamdulillah ketika ombudsman masuk dan alasannya anggaran waktu itu efisiensi, dan ketika mereka dapat laporan langsung dari ombudsman kemudian dilaporkan ke Badan Keuangan Daerah, itu langsung diproses. Karena kalau wewenang ombudsman itu atau rekomendasi ombudsman itu ketika sudah diberikan di satu instansi harus wajib dikerjakan. Untuk dilaksanakan. Makanya dilaksanakan. Makanya ketika selesai pemeriksaan dan juga sudah ada hasilnya, kami memberikan rekomendasi untuk dilakukan ini, dan itu kurang lebih 1 bulan selesai. Karena memang
BKD itu kan ya kalau bicara efisiensi memang pilih-pilih anggaran mana itu, tapi kalau sudah ombudsman di situ akan cepat prosesnya. Apalagi yang prioritas ke masyarakat. Iya, itu kan prioritas kan untuk menyebabkan banjir. Betul. Nah, kemudian yang kedua itu yang di pemerintah daerah terkait dengan bagaimana untuk masyarakat mau untuk memecat, ada beberapa kelompok masyarakat mau memecat si pengurus aparat desa. Tapi kan kalau di ombudsman itu bukan semena-menanya, tidak secara langsung kita langsung ini, tidak. Kami akan analisis dulu apakah sudah sesuai aturan. Apakah dia sudah menjalankan ketika direkomendasikan oleh beberapa instansi yang kalau misalnya dia korupsi kayak rekomendasi pengembalian uangnya dia korupsi dan sebagainya sudah diselesaikan, berarti dia sudah bertanggung jawab. Tetapi kalau misalnya dia tidak bertanggung jawab, itu boleh kami urus lagi untuk bisa dibantu untuk bukan dikeluarkan juga tapi diganti. Nah, kasus kemarin memang karena informasi yang kami terima itu agak compang-camping juga sih, versinya ini lain, versinya A lain, versi B lain, makanya ya kami ikutnya aturan yang berdasarkan undang-undang. Tapi sudah selesai juga? Sudah selesai, karena yang si pelapor juga sudah menerima karena memang yang bersangkutan sudah bertanggung jawab. Kalau dia sudah bertanggung jawab, berarti dia bisa juga menduduki jabatan, yang penting dia bertanggung jawab. Kita tutup laporannya. Kalau Bung Detio, case yang sudah pernah ditangani? Kurang lebih sama Pak Bambang, Om Bambang, Abang Bambang, Kakak Bambang. Kurang lebih sama, jadi 2 laporan. Laporan pertama itu transportasi atau perhubungan. Kami datang ke sana, kemudian kami klarifikasi, kemudian kami analisis regulasi, dan setelah itu kami memberikan rekomendasi agar dilaksanakan seperti Pak Bambang bilang. Dan perlu diketahui bahwa Ombudsman itu dia lembaga influence, memberikan pengaruh. Kami tidak serta-merta langsung memberikan sanksi hukuman pada lembaga tersebut. Seperti Bang bilang, ketika ada laporan kami tidak langsung menjudge, kamu salah, instansi ini salah, kamu harus begini, tak. Tidak, kami harus melihat analisis regulasi dulu, kemudian dan analisis regulasinya pun itu bertingkat dari kami, kemudian tingkat senior, baru habis itu atasannya gitu. Jadi memang ada jenjang-jenjangnya, sehingga analisisnya itu lebih mendalam lagi gitu. Dan ada selesai juga. Ada selesai juga. Dan kami di Ombudsman itu tentu berdiri tengah, artinya kami tidak memihak terlapor, kami tidak memihak pelapor. Jadi mencari solusi lah. Mencari solusi. Jadi memang kami berdiri tengah untuk melihat. Jadi kami itu kayak lembaga yang benar-benar ingin merangkul. Ini loh ada kesalahan, kalau memang terlapornya salah, ini loh ada kesalahan, tolong diperbaiki. Kalau memang tidak diperbaiki nanti ada sanksinya loh. Gitu. Jadi memang kami datang memang baik-baik seperti itu. Jadi kan memang kalau ada lembaga-lembaga atau instansi yang memang tidak melaksanakan, ya kami juga bisa membela keras kami. Tapi kami selalu mendatang itu dengan lemah lembut, ya. Tidak langsung pasar koronten neng langsung judge jangan. Jadi memang kami datang baik, bahkan kami juga dalam undang-undangnya Ombudsman nomor 37 kami ada kekuatan di mana kami bisa menjemput paksa terlapor. Jadi memang ada power sebenarnya kami, tapi kami jarang sekali menggunakan itu. Kami jarang sekali menggunakan itu, kami surat terus kemudian kalau memang tidak datang ya kami harus menggunakan power. Makanya seminimal mungkin kami soft kepada terlapor, kami memberikan pengaruh yang baik, memberikan pemberitahuan ini ada maladministrasi terus dilaksanakan. Intinya kan memang kalau ombudsman itu melihatnya di sisi bagaimana penyelesaian masalah. Iya, benar. Penyelesaian masalah, kemudian bagaimana masalah itu tidak terulang lagi. Iya, benar sekali. Makanya kami cenderung kalau dengan terlapor, bagaimana kita membangun hubungan yang baik, kemudian dikomunikasikan dengan baik, ini solusinya, jalankan. Dan alhamdulillah di Gorontalo itu, instansi-instansi penyelenggara itu selalu menerima rekomendasi dan menjalankannya. Luar biasa. Oke, kita sambil minum lagi. Minum lagi. Kopi apa? No. Luar biasa. Belum ada sponsor. Luar biasa. Mudah-mudahan guys sudah ada sponsor guys tahun depan. mendengarkan beberapa case, dan kalau saya sendiri karena memang ada di bidang pemeriksaan laporan. Laporannya banyak ya, Pak. Saat ini sudah ada 16 laporan yang sudah diselesaikan. Bang, kita baru 2 bang. Ini sudah 16.
berharap jadi pemeriksa. Kalau kemarin memang karena memang basic saya sebagai dulu memang pemerintah desa, aparat desa termasuk di salah satu lembaga di desa sebenarnya, BPD. BPD. Jadi saya ini BPD loh. Asik. Pernah juga mencalonkan kepala desa namun gagal. Sudah begitu guys. Saya ini gagal di sini ada ombudsman yang saya pernah. Dan juga pernah mengajar di sekolah karena memang basic saya guru olahraga. Kemarin yang paling banyak laporan itu saya di pemerintah desa terkait dengan PAW, terus penonaktifkan aparat desa semena-mena. Itu sudah selesai. Namun yang paling menarik selama saya menjadi calon asisten ombudsman itu adalah pungutan yang ada di sekolah. Itu ada 4 case yang kami selesaikan. Ada rahasia. Dari 4 itu ada 1 sekolah yang akhirnya harus mengembalikan. Ini buat semua juga pemirsa yang ada di, apalagi kalau ditonton oleh guru-guru ya, orang tua. Karena ada komite, ada juga paguyuban. Mereka sepakat, memang awalnya sepakat. Namun dari beberapa orang tua akhirnya tidak sepakat. Ketika ada rapat permintaannya seperti ini, pembeliannya ini, kumpulan mengumpulkan uang begini. Akhirnya ada yang lapor yang keberatan. Lapor ke kami datangi sekolah. Oh ini sudah rapat, ini sudah disetujui oleh semua orang tua. Tapi itu bisa dirahasiakan tidak Bang? Bisa. Jadi kalau laporan di ombudsman Bapak Ibu bisa dirahasiakan. Kemarin juga narasumber kita sudah sampaikan, Ibu Kepala Keasistenan BPL, rahasia gampang. Kita akan tutup. Rahasia di ombudsman itu memang bisa dipercaya sekali. Nah, akhirnya pihak sekolah menyadari bahwa memang ini ada aturan. Jadi kalau di sekolah negeri itu ada di Permendikbud 75. Kalau sekolah-sekolah madrasah, MTS, MA dan lain sebagainya itu ada di PMA nomor 16. Jadi siapa tahu ada guru-guru nih yang nonton. Saya juga banyak teman guru sering sampaikan hati-hati kalau ada permintaan dana kepada orang tua. Karena memang basic orang tua kita kan berbeda. Ada yang sejahtera, ada yang ekonominya di bawah. Alhamdulillah selesai sampai dengan dikembalikan dana. Sebenarnya memang kalau definisi bedakan pungutan sama apa ya? Sumbangan. Kalau sumbangan tipis itu, sih. Iya, kalau tipis sumbangan sih. itu lebih ke arah seikhlasnya. Kalau pungutan itu sudah dipatok misalkan ini per orang 50.000. 50.000. Kalau misalkan kata Bang Ridwan, kalau misalkan ada orang yang tidak sanggup, yang golongan menengah ke bawah itu kan tidak mampu. Tidak mampu. Kan kasihan gitu. Jadi itu bisa beli beras 5 kilo. Iya. Itu, bagi dia 50.000 itu bisa digunakan 2 hari. Iya. Bahkan setiap minggu yang saya dapatkan kemarin. Itu kan kasihan. Pelapor itu menyampaikan, Pak, kalau 50.000 hanya untuk perbaikan kelas, pembelian AC dan lain-lain, 50.000 itu saya susah mau dapat. Sampai begitu. Keluhan masyarakat. Alhamdulillah dilapor ke ombudsman selesaikan, dikembalikan semua uang. Ya itu memang power ombudsman. Iya, kalau tidak sesuai kembalikan dia punya. Kembalikan dananya. Ya. Baik, kayaknya kita sudah ada di penghujung acara, sudah dikode sama Bung Indra. Iya, salah satu produser ya. Terakhir, Bung Detya, Bung Bambang, ini paling terakhir sekali. Jadi apa pesan kepada masyarakat dan juga harapannya kepada instansi atau penyelenggara layanan? Dalam hal ini ada instansi daerah, ada juga instansi Gimana kita bagi ini, Bang? vertikal. Bapak saran? Iya. Oh, saya harapan. Gimana? Oke. Atau dua-dua? Oke, saya saran. Sama kan kita kan calas juga. Jadi ke Bung Det, mari Bung Det ya. Saya apa nih? Saran. Saran. Jadi saran saya kepada masyarakat ya. Jangan takut melapor karena masyarakat ini masih banyak sekali yang takut apa ya bahasanya kayak bahasa Gorontalo itu tamrus teman-teman urusan takutnya jadi dipanggil takutnya cerita panjang dikasihkan dan sebagainya yang takut kami tidak dipungut sama sekali karena juga ada masyarakat yang bayar poli ini mau urus ini polisi mau bayar poli ini jadi tambah urusannya jadi tenang kami tidak ada pungutan jadi gratis 100% bayar sama negara. Kemudian kami juga bisa memegang rahasia. Memang kalau dalam laporan itu memang diminta untuk dirahasiakan, kami bisa merahasiakan. Jadi kepada masyarakat bisa langsung melapor ke kami, bisa via WA ataupun bisa IG karena kami aktif di Instagram, TikTok. Dan jangan takut melapor. Kami bisa menjaga kerahasiaan itu dan tentunya kami harap masyarakat
bisa bersama-sama mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik itu tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Oke, terima kasih Bung Deta. Kita ke Bung Bambang. Iya. Harapannya jadi, kepada penyelenggara negara kalau harapan saya untuk penyelenggara negara memang yang pertama itu dalam hal pelayanan publik iya, ya. pelayanan publik. Memang khusus kan kita memang pelayanan publik. Iya. Iya. Jadi memang kalau dari saya itu melihatnya keterbukaan dari semua instansi dan kemauan untuk memperbaiki. Itu memang harapan saya, kemauan memperbaiki dan juga meningkatkan pelayanan publik yang memang lebih berbasis ke masyarakat. Karena memang walaupun ya saya kan kalau di luar sering pakai baju-baju yang bisa dibilang kayak anak-anak mahasiswa masih semester akhir lah, apalah karena kemarin bulan-bulan lalu saya masih gondrong, pakai bandau, jalan-jalan, datang-datang ke kantor-kantor yang untuk pengurus administrasi. Memang ada juga yang saya temui memang yang macam saya bilang yang sudah mengangkat tadi, kasih imbalan tapi lewat tersirat. Mereka tidak transfer atau apa, paling sudah saya pegang saja, walaupun sudah menolak si ininya tapi tetap dipaksa masyarakatnya. Nah itu memang ya bagaimana ya, kalau mau bilang sumbangan atau apa itu tipis sih sumbangan sama pungutan. Nah jadi keterbukaan dari pemerintah dan juga instansi penyelenggara, kemudian kemauan untuk memberikan perubahan dan meningkatkan pelayanan publik itu memang harapan yang kami sangat inginkan. Karena memang untuk kemajuan Indonesia itu jika patokannya cuma infrastruktur, masih banyak negara-negara atau wilayah kita yang masih tertinggal. Kalau jika patokan kemajuan suatu negara berdasarkan pelayanan publiknya, kita bisa bersaing lebih dari Amerika atau Cina. Karena yang mereka kejar yang pertama itu pelayanan publik dulu. Ketika masyarakatnya punya pengetahuan bagaimana mengakses pelayanan publik dan penyelenggaranya sudah paham bagaimana menyelenggarakan pelayanan publik, top negara akan bangkit. Karena apa? 12 jenis maladministrasi bisa kita hindari. Itu. Mencegah korupsi, mencegah penyalahgunaan wewenang, mencegah penyalahgunaan anggaran yang tidak jelas dan sebagainya lewat pintunya maladministrasi. Iya, pintunya maladministrasi. Kata kalau pimpinan kita dari anggota Ombudsman Pak Yeka Hendra Patika memang menyatakan satu yang kita tidak bisa, transparansi. Nah itu keterbukaan itu yang harus kita hidupkan dulu. Itu sih dari saya. Luar biasa. Terima kasih Bung Detio, Bung Bambang. Kita sudah ada di penghujung acara, sudah dari tadi dikode oleh Bung Indra. Walaupun lewat sedikit ya, enggak apa-apa. Luar biasa kita hari ini dapat informasi lagi terkait dengan pelayanan publik yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi buat masyarakat jangan takut melapor seperti apa yang disampaikan oleh Bung Detio. Bisa langsung datang ke kantor. Alamat kantor kita di Kelurahan Biawao, ya di Kota Selatan. Kalau Bapak Ibu tahu Klenteng, di depannya sedikit, ya. Atau di depan gereja katedral. Di depan gereja katedral yang baru dibangun. Buat pendengar semua, kita akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan untuk Bung Bambang, Bung Detio yang sudah hadir bersama saya juga. Sama-sama calas. Kita terakhir tagline dulu, yel-yel. Ombudkes Gorontalo, torang mau kasih viral. Ombudkes Gorontalo, torang kasih viral. Sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, minum dulu. Di situ masih ada